Wa bina'an ala hadza, berdasarkan kepada pemahaman terhadap kalam qiraah tadi, pemahamannya seperti itu, maka apa kesimpulannya? Idza lam yusmi'il munfaridu wal ma'mum. Maksud di situ, apabila orang yang salat sendiri atau ma'mum tidak memperdengarkan kepada dirinya fi asna'il qiraati, di saat dia membaca, faka'annahu lam yaqra', berarti orang itu seolah-olah tidak membaca. Nah, fa idza kana munfaridan, maka apabila dia salat sendiri, wa qara'a al-Fatihah, dan dia baca Al-Fatihah bila saut, tanpa suara, batalatis salah, batallah salat menurut dua mazhab tadi. Walaupun dia menggerakkan lidahnya, tapi tidak ada suaranya agak seketik. Nah, itu pendapat yang pertama. Nah, kira-kira awak nantilah serupa. Kan orang awak cok ngaku-ngaku bermazhab Syafi'i kah? Wah, mazhab awak Syafi'i wan nah. Nah, itu pendapat pertama. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, annahu la yustaratu, sesungguhnya tidak disyaratkan ayyusmi'a nafsah, tidak disyaratkan orang itu memperdengarkan bacaan kepada dirinya, terdengar adanya surang, tidak disyaratkan doh. Bal yaktafi, akan tetapi cukup baginya bin nutqi, dengan mengucapkan bil harfi, dengan huruf, bitahrikil lisan, dengan menggerakkan lidah. Jadi tidak perlu terdengar. Kalaulah menggarik lidah sesuai dengan bacaannya, itu Allah tu. Jadi alat baca lah bergerak mengucapkannya. Walaupun kan berbeda kan. Sekarang misalnya saya baca Al-Fatihah, hanya menggerakkan lidah dan alat baca. Tidak ada suara. Yang pakai suara bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Dua perbedaan. Kalau menurut mazhab Syafi'i dan Hambali bagaimana? Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dalam mazhab Maliki tidak perlu ada terdengar apa-apa, cukup gerakkan alat baca, lidah, baca hurufnya. Tapi yang jelas tidak ada yang ketiga, yang haniang saya menggarik tidak, bersuara pun tidak. Itu yang perlu diawasi, itu diwaspadai. Sudah tidak suara, tidak terdengar, tidak dulu menggarik ci Allah, haniang saya membatu. Alasannya nyo kusuk mana? Tu ndak kusuk, ndak pandai solat namanya begitu. Nah, apa alasan mazhab Malikiyah dan juga Ibnu Taimiyah dari kalangan mazhab Hambali memilih yang kedua ini? Li'anna sawta amrun zaidun 'alan nutqi, karena suara itu adalah perkara tambahan, bukan itu tuntutan dasar. Tuntutan dasar adalah mengucapkan an-nutqu, mengucapkan huruf demi huruf. Urusan bersuara atau tidak itu perkara lain. Jadi tidak sampai ke situ perintahnya gitu. Wala dalila ala ijabihi,
Dan tidak ada dalil untuk mewajibkan mesti bersuara, kecuali kalau dia imam tadi. Tapi kalau dia munfarid atau dia makmum, tidak ada kewajiban, tidak ada dalil yang mewajibkan mesti mengeluarkan saut, suara. Nah, itu adalah pendapat mazhab Maliki. Bisa dirujuk kitab At-Taj wal Iklil. Ibnu Taimiyah rahimahullah juga memilih ini. Yajibu tahriku lisanihi bidzikril wajib fi ssalati min al-qira'ati wa ghairiha ma'al qudrah. Wajib bagi seseorang yang salat menggerakkan lidahnya untuk berzikir yang wajib. Kan di dalam salat ada zikir yang wajib. Apa itu zikir yang wajib? Ya Al-Fatihah, takbir. Nah, di dalam salat berupa bacaan al-qiraah wa ghairiha dan yang lainnya, selama dia qudrah, punya kemampuan, ma'al qudrah. Wa man qala innaha tasihu bidunihi, ini kalau ada pula orang yang mengatakan sah salat tanpa menggerakkan lidah, kan ada pula haniang saja seperti yang tadi, yustatab, orang yang seperti itu diminta bertaubat. Itu salat tidak sah kalau tidak minimal menggerakkan alat baca. Wa yustahabbu dzalika fi dzikril mustahab, dan disunnahkan pula, dianjurkan pada zikir yang dianjurkan. Seperti apa? Zikir sujud, zikir ruku', subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, wal masyhur min madhhab Syafi'i wa Ahmad an yakuna bihaitsu yusmi'u nafsah idza lam yakun mani'. Nah, sedangkan yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, kata Ibnu Taimiyah dan juga mazhab Ahmad, adalah yaitu sekira-kira seseorang memperdengarkan ucapan huruf atau bacaannya itu kepada dirinya sendiri selama tidak ada halangan. Nah, wa fihi wajhun, dan ada wajah an takuna al haraka bil harf. Nah, begitu juga wa qala al Mardawi, beliau mengatakan bahwa wajib atas orang yang salat menjaharkan bacaan dalam salat sir dan di dalam takbir yang semisalnya sekedar untuk mendengarkan dirinya, kalau dia tidak imam, memperdengarkan kepada dirinya. Wa hadzal madhhab wa 'alal ashab, dan ini pendapat kebanyakan. Sedangkan Syekh Taqiyuddin mengatakan cukup dengan mengucapkan huruf walaupun tidak terdengar oleh diri sendiri. Jadi kalau kita gabung, kadar minimal bacaan salat itu adalah mengucapkan huruf walaupun tidak terdengar oleh diri. Kadar maksimal kalau orang itu salat munfarid atau makmum cukup sebatas mendengarnya sendiri, memperdengarkan kepada diri sendiri. Jangan bertanding pula dengan imam. Nah, itu batasnya. Kalau kita gabung pendapat yang dua ini, batas minimalnya adalah tahrikul lisan, yaitu menggerakkan lidah dan alat-alat baca walaupun tanpa saut, tanpa suara, sah salat. Dan itu pilihan dari madhab
Maliki dengan juga pendapat dari Ibnu Taimiyah. Kemudian batas paling tinggi adalah kalau orang salat munfarid, begitu juga salat sebagai makmum adalah batasannya dengan mengeluarkan suara memperdengarkan bacaan kepada dirinya pada solat-solat yang disirkan. Kalau kita melihat dalam batasan wajib, pendapat yang kedua lebih kuat dalam batasan wajib. Artinya kalau orang itu sudah menggerakkan alat bacanya, menggari alat bacanya, dia ucapkan walaupun tanpa suara, sudah memenuhi ketentuan qiraah. Nah, karena tidak ada dalil yang mensyaratkan untuk memperdengarkan suara. Tidak ada dalil. Yang ada adalah baca. Ya, baca itu bisa bersuara, bisa tidak bersuara. Tetapi syaratnya adalah orang itu menggerakkan alat bacanya. Nah, kemudian ada catatan penting. Walaupun pendapat yang kedua itu dalam posisi yang dianggap kuat juga dari sisi dalilnya, namun bisa jadi kalau itu yang dikembangkan akan berakibat terjadinya taswis, gangguan kepada orang yang lain yang kebetulan salat di sampingnya, seperti dia salat berjamaah makmum. Kan tidak sedikit orang sekarang ketika salat balasu-lasu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, artinya fa innal ma'muma idza sara yaqra'u bi sautin yusmi'u nafsah shawwasha 'ala man bi janibihi kama huwa musyahadun min ba'dhin nas. Ini akan membuat terganggunya keruh pendengaran orang, jadi kekhusyukan orang, dikarenakan dia mendesis-desis. Apalagi kalau tidak bisa pula dia mengontrol suaranya, akhirnya orang yang salat di kiri kanannya, di sisi di sampingnya akan yushawwash, akan terganggu. Nah, karena itu perlu diperhatikan pendapat kedua ini, walaupun dianggap marjuh, tetapi kalau itu dijalankan ada risiko atau dampak yang berakibat kepada terganggunya orang yang salat di samping orang tersebut. Nah, karena itu pendapat yang pertama, yaitu dengan terpenuhinya perintah membaca dengan menggerakkan alat baca lisan, yaitu lidah dan lainnya, maka itu sudah cukup memenuhi tuntutan dari nas, petunjuk kaifiat salat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.